barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aka, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, baik-baik aja. Teh Medi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya pastinya mas semangat ya. Iya dong harus. Oke Baraya, kita berjumpa kembali di acara Coffee Break ya, di kesempatan tentunya. hari ini. Dan tentu kami akan menemani Baraya semua yang tengah berkunjung ke Facebook kami, Instagram kami, audio streaming kami tentunya di barayakita.com. Ya, yang pastinya hari ini kita akan ngobrol. Kita akan ngobrol dan juga tentunya kita bakalan membahas satu tema ya, yang erat kaitannya dengan Baraya dan juga dengan diri saya mungkin. Kenapa dirimu? Kita akan membahas tema tentang galon alias gagal move on. Gagal move on. Yeah. Bukan galon isi air ulang, bukan. Bukan. Biasanya sih itu istilah anak-anak sekarang Teh Medi. Kalau misalkannya kamu kenapa sih? Aduh aku lagi galon. Oke lah kalau gitu galon ya. Iya. Pernah gak sih Teh Medi mengalami suatu kegagalan nih? Pernah atau sering ya? Baraya pernah gak mengalami kegagalan? Aduh. Kayaknya semua manusia hidup itu ya pasti pernah mengalami kegagalan. Bener. Kayaknya sih seperti itu. Ya, gak mungkin ya, Kayaknya gak mungkin orang gak mungkin ya, yang namanya tidak mengalami kegagalan. Pasti pernah lah ada satu kali, dua kali atau berkali-kali jatuh gitu ya, atau gagal tadi. Jatuh bangun aku mengejarmu. Aduh, Baraya pernah gak jatuh bangun ya? Jatuh bangun lagi ya itulah ya. Kan dua tuh dirimu orok juga dulu begitu. Oh gitu. Gimana tuh roroesan? Iya, itu kan pernah jatuh, pernah gagal juga kan, gagal aku terjatuh. Dan jatuh lagi. Itu lagu ya? Lagu bukan? Nggak tahu. Itu lagu. Jadi aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan. Itu gagal move on. Nah itu gagal move on salah satunya. Siapa sih pencipta lagu itu? Gagal move on itu. Emang bener sih lagunya gagal move on ya. Karena aku jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan sampai. Tapi kalau misalkannya kita udah jatuh, jangan juga tertimpa tangga. Itu sial banget ya. Banget. Sial banget. Itu kan peribahasa gitu ya. Itu maling itu yang kayak gitu. Jadi jatuh tertimpa tangga. Nah, ngomongin kegagalan yang pastinya tadi Temi bilang setiap orang memang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, tapi bagaimana yang terpenting adalah menyikapinya. Betul. Baraya mungkin Baraya mau cerita. Kira-kira Baraya ini punya pengalaman gagal dalam melakukan hal apa? Nah, pasti dia pernah ya Baraya semua ya. Kayaknya siapapun dimanapun pernah namanya menemui kegagalan. Yes. Mungkin dalam sekolah ya, dalam juga ujian ya, dalam percintaan. Aduh, dalam banget ya. Bisa jadi kan? Gagal dalam bercinta, gagal dalam mendapatkan pasangan. Pokoknya banyak lah bentuk kegagalannya, mungkin beda-beda ya, tapi pasti pernah lah ya. Nah mungkin Baraya semua juga bisa cerita nih gagal apa gitu ya. Terus gimana cara ngatasinya? Nah kalau aku dulu, kalau aku sih bisa nggak sih kalau misalnya sekarang ini agak curhat nih sebenarnya. Curcol, oke lah. Bisa nggak sih sekarang aku kalau misalkannya, jadi dulu tuh aku bercita-cita waktu kecil itu pengen jadi guru Medi. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu kan karena aku figur seorang guru buat aku tuh luar biasa. Terus aku juga seneng gitu kalau misalkannya berbicara di depan orang gitu, memberitahukan sesuatu gitu kan. Nah pas kayak waktu kecil gitu kan, aduh kayaknya kalau udah gede pengen jadi guru deh gitu. Jadi kepikiran ya. Mengajar di sekolah dan lain-lain. Tapi bisa nggak sih sekarang aku disebut gagal karena aku sebenarnya
belum atau aku nggak mengalami mengajar di sekolah, tapi alhamdulillahnya sih kalau sekolah formal sih enggak ya, tapi kalau ngajar di yang non formal lembaga pendidikan aku merasakannya dan sampai saat ini juga. Berarti gitu. udah pernah dong, berarti udah ngajar dong dan udah jadi guru dong. Udah jadi itu guru nggak gagal, sebenarnya. Itu nggak gagal ya, berhasil. Iya, tapi yang mungkin konteksnya aja ya. Nah itu jadi memang intinya adalah tidak selalu sebanding lurus gitu kali ya. Bisa jadi ya. Ada kalanya kita bercita-cita menjadi apa, tapi ternyata nggak sama. Tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang kita inginkan itu sebenarnya udah kita capai walaupun tidak dengan sesuai seperti yang kita inginkan. Hanya caranya berbeda mungkin gitu. Ya. Kalau Teh Medi gimana nih ceritanya? Apa tuh? Ya pernah juga sih dulu pengen kuliah di jurusan apa, gagal malah ikut tesnya nggak lulus, pernah kayak gitu, malah ganti jurusan akhirnya ya kayak gitu pernah, atau gagal dalam hal yang lain misalkan ya. bisa dan pernah itu kayak gitu ya. Jadi untuk Baraya ya, yang terpenting adalah seberapa cepat kita bisa mengcover kegagalan itu gitu kan. Jangan sampai bangkit ya. Jadi jangan sampai terlarut gitu. Ada kan orang yang misalnya dia mengikuti suatu lomba ya. Perlombaan itu kan udah pasti ada yang kalah ada yang menang. Pasti. Ada orang yang ketika dia ikut lomba, nah ternyata dia kalah misalnya. Iya. Nah itu sampai bikin dia stres dan kepikiran. Itu sampai mau bangkit lagi tuh susah banget gitu. Dan dia putus asa mungkin bisa jadi dia mengalami itu ya. Ya itu tuh jangan sampai kayak gitu sih. Nah ini mungkin kita berharap sih Baraya mungkin yang hari ini ada yang lagi trauma dengan satu hal gagal gitu ya. Nah, kita coba bangkitkan nih semangatnya ya. Itu semangat atuh ya. Bahwa jangan sampai kita gagal move on ya. Justru kita bagaimana sih caranya supaya kita bisa move on dari kegagalan tersebut. Iya, jadi kalau move on teh bergerak ya. Jadi gimana caranya kita sudah terjatuh ke dalam lumpur. Lalu bagaimana kita bisa bangkit lagi, kita bisa bergerak ya, atau bahkan untuk Baraya bisa mencoba lagi nih Teh Medi. Iya benar. Karena kan kalau misalkannya gagal sekali ya wajar ya. Iya, wajar. Sekali wajar, kedua kali masih wajar nggak? Masih nggak apa-apa sih. Ketiga kali mungkin coba di tempat lain aja. Mulai capek. Oke, Baraya mungkin di Facebook ya ataupun di Instagram. Kira-kira Teh Medi ada yang ini enggak ya? Udah ada yang cerita belum? Baraya kita cek ya. Pokoknya ini Baraya semua yang lagi merapat ya. Anda bisa bergabung di Facebook kami ya di barayakita.com atau juga di Instagram, bisa juga di audio streaming dan jangan lupa nanti bisa saksikan kita juga nih ya di channel YouTube kami di Barayakita Official. Yes ya. Jadi silakan Baraya mungkin Baraya punya tips juga nih ya supaya kita bisa cepat move on ya. Karena kalau move on, tapi terkadang move on juga biasanya kalau yang anak-anak remaja, anak-anak muda yang mereka kadang lagi pacaran, cie pacaran. Itu biasanya kalau baru putus, kayaknya mengurung diri gitu ya. Biasanya sebulan 2 bulan gitu kan. Ada yang bilang, kok kamu balikan lagi sama dia? Iya aku gagal move on. Gitu. Jangan gagal move on. Masih banyak. Mending kalau mau ya masih banyak jodoh. Masih banyak kesempatan lah untuk dicari yang lain. Hanya kayak dia itu cuma satu-satunya katanya gitu ya. Makanya membuat dia gagal move on. Bisa jadi kayak gitu. Nah emangnya kalau Aka sendiri misalkan menemui satu kegagalan, nah tipsnya kayak gimana sih supaya bisa bangkit? Pernah nggak sih gagal? Iya. Tadi kan aku udah cerita ya aku pernah gagal. Mungkin tips kegagalan ala aku. Cek. Supaya bisa move on. Jangan tips buat gagal. Satu buat move on apa? Ya. Oh iya, tadi aku bilang tips buat gagal. Jangan dong. Aduh, nggak connect nih. Oke. Tips menghadapi kegagalan ala aku. Jadi kalau gagal apa yang dilakukan? Satu kalau saya. Satu apa? Catat ya.
Satu, biasanya saya akan meluapkan dulu kesedihan. Wih, emang meluapkannya gimana caranya? Nah, setiap orang beda-beda nih. Jadi, kalau pengen nangis, gitu kan. Kalau mau nangis. Kalau mau teriak, tapi teriaknya jangan di tempat publik ya. Teriaknya mungkin ke bukit gitu. Ingin ku teriak. Asik. Itu Ika Kristi atau Dewi Persiksi lagunya? Gak tahu, lupa. Kalau Ika Kristi kan ingin ku teriak hatiku menana, itu kan. Iya, kayaknya itu. Nah, kalau yang dangdut kan ada ingin ku teriak, ingin ku menangis, itu kan. Ada juga yang ku menangis. Rasa banget ya ampun. Ya pokoknya gitu. Kalau gagal ya, kalau misalkan yang gagal, pas ngalamin kegagalan biasanya luapkan dulu, emosinya. Jangan ditahan dulu. Tapi emosinya juga tetap dikontrol. Jangan sampai ngelempar-lemparin barang. Tapi kan itu ada juga salah satu bentuk pelampiasan itu dengan lempar-lempar barang. Ada loh orang asal jangan membahayakan. Iya. Jangan, atau dia suka mukul-mukul tembok gitu ya, ada ya. Mukul tiang listrik. Ngejidot-jidotin kepala. Jangan gitu. Jangan sih kalau film kartun itu. Kalau kata aku sih, maksudnya luapkan emosi itu lebih kepada kayak misalnya ikut tes, gagal, nangis ya silahkan nangis, karena kan wajar. Mau itu laki-laki atau perempuan, kalau ketika dia menangis kan tetap aja nangisnya boleh-boleh aja kalau menurut aku ya. Boleh lah ya. Biasanya kalau aku pas ngalamin kegagalan aku suka bilang, ya Allah gitu kan, ya udah istighfar, nangis. Apa biarin aja. Tapi ada loh orang yang nggak susah nangis, ada nggak bisa nangis dia. Ya udah berarti dia diam aja tanpa ekspresi. Pas gagal udah baik aja gitu kan. Berarti dia gak punya motivasi. Lempeng. Gak usah peder, sudah baik lulus oke. Itu mah tidak punya. Berarti itu ada yang salah Medi. Ketika dia melakukannya tuh gak pakai motivasi. Kalau orang pakai motivasi mah ada. Pas ketika dia gagal teh sih gitu kan. Nah itu biasanya kalau aku segitu. Satu melampiaskan kegagalan itu. Ya kalaupun dia melampiaskannya dengan tangisan. Ada juga orang dengan mengual-ual kertas gitu. Ual kertas ya. Atau ada juga orang yang jadinya misalnya jadi ngelukis gitu kan. Beda-beda kan. Iya, itu gimana karakter orang. Ada yang langsung makan, ada yang dengerin musik. Dan gimana kebiasaannya. Betul ya, jadi itu dikeluarkanlah istilahnya. Iya, biasanya kan orang yang suka nyanyi, dia nyanyi. Kegorowokan ya gitu kan. Kamu gitu. Kenapa kamu putus cinta ya? Gitu. Ada orang suka ngeband, dia main drum, jazz gitu ya. Jadi kadang ada orang di dalam rumah jajalan ngengklak gitu joget. Kenapa Pak joget-jogetan? Ada saya mah yang engklak-engklakan. Ditanya gitu kan. Pak kunaon, ai Bapak kunaon? Teu naon abi mah hoyongna engklak-engklakan we gitu. Padahal dia teh lagi mengalami kegagalan gitu kan. Terus yang hobi bela diri mereka akan lampiaskan dengan boxing, segala tajong, segala Benar kan? Benar. Apalagi yang itu tuh samsak, pokok namanya. Biasa ke samsak itu untuk larinya, untuk melampiaskan emosinya daripada ke orang. Benar ya. Ya kan? Kemudian yang kedua biasanya aku melakukan apa? Ya evaluasi. Iya dong. Kenapa bisa gagal? Kali, ya. Kan kegagalannya secara umum. Jadi biasanya teh kenapa gagal? Kenapa gitu kan? Kenapa gagalnya teh? Kenapa gitu kan? Kenapa? Ini kayak drama banget deh. Jeng. Kenapa ya? Jadi dievaluasi dong gitu kan? Kenapa gagalnya? Kemudian selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah atau strategi baru. Kalau misalkannya kita masih menginginkan hal itu, berarti dicari jurus baru. Ada jurus baru lagi. Apa tuh? Jurus baru nanti apa? Misalkan contohnya gak lolos casting. Misal, kenapa sih kemarin gak lolos casting? Berarti ketika dia acting kurang maksimal actingnya, berarti dia belajar lagi dan dicoba lagi. Dirimu gak lagi curhat ini? Enggak juga. Mau jadi Dilan gak jadi? Dilanda rindu. Jadi harus dievaluasi ya.
Supaya mungkin nanti kalau kita melakukan hal yang sama kita bisa tembus gitu ya kan. Evaluasi. Okay. Jadi penting sekali evaluasi itu. Iya, jadi kita mawas diri ya. Apa sih kita gagalnya di mana gitu kan ya. Jangan sampai ada istilah kayak jatuh ke lubang yang sama peribahasanya tuh. Jadi kita udah gagal gagal lagi. Jangan sampai ya tuh. Gagal mah cukup sekali lah. Iya. Tapi Thomas Alva Edison itu berapa kali gagalnya? Dia banyak gagalnya. Berapa sih percobaannya? Kalau nggak salah percobaan yang ke-1000 ya dia baru selesai. Dia sering gagal. Itu kalau para ilmuwan sering banget menemukan kegagalan, nggak cuma sekali 2 kali, bisa berkali-kali, berpuluh kali, ratus kali ya, dan mereka nggak putus asa. Nah gitu, itu jadi salah satu yang bisa kita contoh tuh, bisa tiru dari para ilmuwan atau para expert ini, mereka tuh tidak mudah putus asa ya. Jadi atuh karek sakali mah cobaan deui nya, lamun misalkan gagal sakali mah naon hesena atuh baraya. Dicoba lagi ya. Dicoba lagi. Jadi tadi apa tipsnya nih kalau ala Aka ya? Melampiaskan emosinya, terus evaluasi. Gitu. Terus apa lagi? Udah dicoba lagi. Jadi kalau nggak dicoba lagi, kalau biasanya aku akan mencobanya sebanyak 2 kali biasanya. Jadi pas gagal sekali nih, kenapa ya gagal gitu kan? Apakah ada dari misalkan melamar kerja gitu ya? Kenapa ya nggak keterima gitu kan? Ternyata aku pas psikotes atau pas ada tesnya aku kurang maksimal sehingga banyak yang salah. Ketika ada kesempatan lagi di posisi yang sama ya, di tahun yang berbeda ya bisa dicoba di-apply lagi dengan kita sudah memiliki itu tadi trik-trik baru atau jurus-jurus baru sehingga kita bisa mencapai itu. Gitu. Jadi ada ilmu barunya gitu. Okay. Nah kalau Baraya semua gimana nih? Boleh kasih komennya ya? Mangga silakan Baraya. Ada komentar apakah Teh Medi? Iya ini di Facebook ya. Oke, ada Yayen Yuningsih. Halo. Yayen Yuningsih. Oke. Lahirnya bulan Juni. Lahirnya bulan Juni. Move akan gagal dengan sapaan hai apa kabar. Jadi bangkit dari kegagalan mungkin ya dengan sapaan hai apa kabar. Gitu. Jadi ada perhatian mungkin ya. Jadi dengan kalimat itu tuh ketika mungkin ketemu mantan atau ketemu seseorang ya yang tidak bisa terjadi suatu hubungan ya. Jadi langsung hai apa kabar? Wah gelas gitu kan. Tapi kadang untuk mereka yang lagi gagal emang butuh support. Ya enggak? Benar-benar. Jadi kalau misalkan Baraya semua lihat di antara kita ada yang lagi gagal tuh ya, jangan dipoyok. Ada eta mah tah sia sing karasa. Dia gagal, malah dibully gitu. Dibully emang enak gitu kan. Emang enak makanya gue bilang juga apa, jangan pacaran sama dia kan orangnya gitu. Nah ini kan malah akan menjatuhkan mental si orang yang lagi gagal move on tadi. Kalau gitu kalau kata anak sekarang mah kena mental. Kena mental. Ya. Apa kena mental ya kan? Kasihan nanti dia tambah ngedrop gitu. Justru kalau misalkan ada yang lagi gagal di antara kita tuh kasih support, kasih dukungan gitu ya. Nanti kalau kita masih ngasih poyokan atau kita kasih hujatan hingga dia kena mental. Wah. Bahaya kalau udah kena mental ya gimana? Parah banget guys. Parah banget ya Baraya. Jadi kalau ada orang, aduh aku mau curhat, curhat apa gitu kan? Ini aku kemarin ikutan ini ternyata aku nggak keterima. Atau udah kamu bodoh, gitu kan? Harusnya jangan gitu kan? Ya Allah, kamu bersabar. Mungkin gitu, itu belum rezeki gitu kan? Bener. Nah ini tips juga nih dari saya. Kalau kita mau curhat, mau melampiaskan emosi, cari orang yang tepat. Benar. Jangan sembarang orang kita curcolin gitu ya. Belum tentu dia ngasih solusi ngasih masalah gitu. Tapi ada orang yang kalau orang tuh curhat panjang banget gitu ya. Dijawabnya cuman sabar. Tapi Baraya kalau mau curhat boleh ke saya ya. Boleh. @Aka Ahmad. Ayo boleh. Saya seneng aja terima curhatan orang. Terima ya. Jadi konsultan ya. Dan juga saya nanti bisa menerawang loh. Waduh. Menerawang nasib Anda, peruntungan Anda. Wah,
repot ini ya. Dunianya dunia menerawang. Aduh, dia ya. Terawang ya. Terawang. Apa sih lagunya? Apa sih bukan? Apa sih itu? Project Pop teh apa sih? Aduh, udah lagu jadul deh itu terawang gitu ya. Apa sih lagu? Ada pokoknya lagunya enakeun deh. Ya, jadi begitu ya. Jadi jangan gagal move on, tapi cobalah untuk bangkit lagi. Gitu jadi kan. tapi itu benar loh, kalau orang kita curhat ke orang kan pasti ada kalimat sabar gitu ya. Ya mungkin itu memang nasihat terbaik dari orang kepada kita gitu ya. Tapi kalau minimal itu ada kata-kata depannya, jangan berat banyak. Sabar. Sabar. Minimal misalkan dia ngulas dulu gitu masalahnya apa. Jadi antara tadi dengekeun, tadi baca curhatna teh gitu. Makanya cari orang yang tepat tadi. Gitu. Dan tambah itu kita emang harus sabar menghadapi masalah atau ujian tadi ya. Karena ya kegagalan itu adalah sebagian dari jalan kehidupan. Ya enggak sih? Gagal. Aku telah gagal. Ini puitis banget jiwanya ya. Ini aja mereka berdua aja pernah gagal. Oh gitu. Sering gagal mereka berdua. Gagal dalam hal apa? Ini gagal menaikkan berat badan. Ini gagal menurunkan berat badan. Oh gitu. Mereka gagal sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kata orang sih ada mitosnya loh. Kalau mau naikin berat badan ya. Tahu susu formula yang buat balita. Nah itu tuh tiap malam katanya sebelum tidur diminum. Terebutan sama anak dia. Enggak, tapi beneran itu bisa bikin gemuk katanya. Gitu, ya. Jadi minum ya, Om. Udah Om, suruh minum susu bayi. Iya, tapi beneran katanya segitu. Terus kalau yang mau melangsingkan gimana? Nah, kalau yang mau melangsingkan katanya sih minum yang pahit-pahit itu loh. Berat gitu. Awali. Gitu. Teh hijau. Gak mempan ya. Aku juga sama loh. Oh gitu. Minum teh hijau. Minum, tapi lumayan ada efeknya sedikit-sedikit. Oh gitu. Tapi enggak. Karena kan kalau nurunin, kok jadi nurunin berat badan nih? Kan curhat. Oh iya, namanya gagal. Kalau kata aku sih, aku pribadi ya, ini berbicara tentang menurunkan berat badan itu emang hal yang susah sih Teh Medi. Karena apalagi kalau aku teh malam-malam tipe orang yang suka makan. Semua dimakan ya. Jadi kayak misalkan pemakan segala ya. Habis event gitu capek, padahal udah makan di tempat event teh. Pulang ke rumah pasti ngemil. Makan lagi, bikin apalagi ngeliat bakso tehnya, udah tukang ya, bakso lewat. Tapi apapun itu masalah kegagalan Anda, Baraya, silahkan lakukan tips yang tadi dari saya. Dan hubungi saya. Hubungi ya Mbah Aka. Mbah kayak gini. Mbah. Coba mau konsultasi sama Mbah. Aduh. Enggak cukup ya. Enough ya. Aduh, luar biasa ya. Tapi ya itu suatu hal yang wajar kita alami. Jadi pokoknya nih bare semua yang lagi mendapatkan kegagalan, itu ada suatu hal yang wajar ya. Jadi tips berikutnya adalah jangan menganggap kita itu paling menderita. Yes. Jangan, karena masih banyak kok orang menderita di luar sana. Mane asa pang ieuna cenanya. Jangan kita paling menderita di dunia ini gitu loh. Masih banyak orang-orang di luar sana yang juga mungkin gagal juga dalam kehidupan mereka ya. Nah, gimana cara kita untuk bangkit, itulah ujiannya di situ. Jadi aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Dulu gagal jadi penyanyi ya? Iya gagal, emang suara gue gagal. Tapi lumayan lah ya. Gagal jadi penyanyi, makanya gagal jadi penyanyi. Nih Baraya makanya MC. Aku sekarang berharap ada produser yang bisa mewujudkan aku menjadi seorang penyanyi. Aduh, dulu aku aja ingin gagal. Menjadi penyanyi. Apalagi sekarang. Tapi nggak apa-apa kan, dicoba dulu. Iya, juga kan dia udah nyoba 2 kali kan. Dicoba melalui ajang tersebut. tapi aku ikutan loh ajang pencarian bakat. Sempet ya. Dari yang di RCTI, yang di TPI dulu ya, terus DPI MNC ya. Terus yang di Indosiar. Pokoknya aku ikutan loh. Sempet semua. Diikutin. Terus ajang pencarian bakat bernyanyi, tapi aku lumayan ada yang beberapa masuk berapa besar gitu. Lumayan lah ya. Terus aku selain ini mah cerita ya. Cerita kan kita bahasnya tentang kegagalan ya, beberapa hal yang udah dilakuin. Terus pernah ikutan, tahu nggak penghuni terakhir di Antv? Pernah. Nah, kalau itu aku pernah jadi 10 besar loh dari Bandung. Waduh, hebat. Cuman nggak masuk ke TV karena dipilih 5 orang. Oh gitu. Itu penghuni terakhir tahun berapa ya? 2000 berapa? 2011. Apa tahu pokoknya
waktu itu aku masih kuliah, waktu masih ikutan, masih muda lah ya gitu. Jadi pernah ikutan dan ya gagal ya. Tapi kalau ini juga nih Teh Medi, kalau misalkan kita mengikuti suatu kegiatan atau suatu hal terus kita gagal, sebenarnya banyak ada nilai lain dari kegagalan itu yang bisa diambil. Oh, seperti jadi ada hikmahnya ya. Misalnya kita contohnya melamar pekerjaan. Nah, melamar pekerjaan misalnya gagal, tapi kan kita jadi punya temen tuh sama dia juga gagal. Terus akhirnya dari dia kan kita bisa dapat info-info apa gitu. Iya, terus contohnya kalau misalkannya mengikuti suatu kontes gitu kan, kita gagal artinya kita memiliki pengalaman gitu. Malah aku pernah ikutan dulu extravaganza di pernah. Wow. Big Brother extravaganza. Dulu tuh aku orangnya seneng banget yang namanya ikut-ikutan kayak gitu Teh Medi gitu. Ya masih muda lah ya. Tapi itu kan banyak yang gagal tuh. Terus gimana? Nggak putus asa memang nih? Banyak yang gagal tapi nggak bikin putus asa, tapi jadi banyak banyak ada pengalaman nih, kayak bisa diceritain sekarang gitu. Gimana waktu dulu ngantrinya tuh ikutan KDI, aku pernah ikut KDI ya. Itu tuh bener loh, KDI 1, 2, 3 ikutan, itu ikutan semua dari zamannya Gita, Nasar, Siti KDI. Mereka pada jadi ya. Banyak kata Nasar dong. Enggak, kalau Nasar aku nggak ikut karena aku masih SMA atau SMP deh. Oke. Kelas 1 deh. Yang kesini yang angkatan pokoknya yang baru-baru gitu, yang KDI-nya aku ikut, dan itu pernah disupport dari sekolah, banyakan gitu waktu dulu teh. Wow. Tapi seneng aja. Disupport juga sama teman-teman ya, seneng ya. Nah itulah, jadi selagi kita produktif di masa muda, umur belasan dong, masih 17, 18, 20, aku tuh orangnya aktif banget. Pokoknya mah semua dicoba. Aya lomba naon teh ikutan. Semua dilibas ya. Pokoknya mah. Kalau teh kalau dihitung ya, dirinci gitu, aya meureun 100 mah eta ngiluan lombaan dan hampir semua gagal ya. Enggak juga. Ada yang menang, ada yang menang nggak gagal semua. Kirain 100-nya semua gagal. Oh enggak dong, enggak ada yang menang. Ada ya, syukurlah. Yang paling top ya, bukan sombong. Yang paling top adalah aku juara menulis surat se-Jawa Barat. Itu yang ngadain Vkom Unisba. Itu tahun 2008, udah lama ya. Tapi se-Jawa Barat. Pialanya, piagam sama piala masih ada. Terus lagi nih. Apalagi tadi kan KDI udah. Itu ya di dunia menulis ya, aku seneng nulis. Nulis jadi, juga, Itu salah satunya ya. Kemudian aku teh lomba naon deui nya. Ari lomba pidato mah eta mah udah sering lah ya lomba pidato. Terus puisi teh Medi. Puisi juga, puisinya lebih ke mana nih? Ke sosial, percintaan atau apa? Puisinya teh puisi drama yang kayak horor teh geuningan. Karena dulu aku teh ikut teater. Oh gitu, oke. Tapi bener yang paling ini banget sih, yang paling berkesan yaitu aku pernah dapat yang juara se-Jawa Barat itu ya. Itu paling tinggi yang pencapaian waktu SMA aku itu. Itu sampai diumumkan di depan sekolah teh diumumin. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, itu waktu kelas 2 ya, waktu SMA. Ya. Itu se-Jawa Barat karena yang ngadainnya teh yang mengadakan nih Baraya itu tuh penulis dari Laskar Pelangi. Iya, Bang Andrea Hirata. Dan itu tuh ternyata aku nggak tahu ya karena dibuatnya itu si tulisan itu kan jadi hak milik panitia dan hak milik juri ya. Gitu. Aku nggak tahu ya karena katanya tulisan aku teh menginspirasi. Seperti Baraya. Ya, iya dong. Inspiratif terus kita. Ayo Baraya, kira-kira Baraya punya apa ya? Punya cerita apa dong? Tadi aku udah cerita ya. Kalau misalkannya sekarang punya anak, mungkin anak aku tuh sering ikutan lomba tapi nggak menang wae kumaha? Ya tidak masalah ya. Jangan dicoba. Jangan diomelin terus ya kalau anak lagi gagal ya, justru mereka lagi butuh dukungan kan. Jadi ya kasih semangat lah ya, kalaupun misalkan mereka belum mendapatkan cita-cita mereka tercapai. Aku pernah yang pernah nyesek banget lomba apa ya waktu itu. Apa? Oh iya, ini loh penyisihan lomba ini. Apa? Olimpiade biologi. Oh gitu. Aku kan seneng biologi ya waktu SMA itu cerita kegagalan lagi nih ya. Kenapa nyeseknya di mana? Karena waktu itu aku kalah di top 5 top 5. Top 5 Teh Medi. Jadi
waktu itu tuh udah penyisihan di sekolah aku masuk, terus penyisihan lagi di tingkat kayak tingkat kecamatan gitu juga masuk gitu kan. Nah pas udah mau ke tingkat yang lebih tinggi nggak masuk ya, gagal. Dan ternyata gagalnya tadi setelah dievaluasi aku salah belajar. Jadi kisi-kisinya tuh salah gitu. Jadi yang nggak ada di yang ada di pertanyaan tuh itu nggak ada dalam yang aku pelajari gitu ternyata. Jadi salah ya. Betul, kayak misalkan pertanyaannya seputar tentang virus misalnya dan bakteri. Jadi jauh nah, ya. Nah, aku malah ngapalinnya misalkannya tentang tanaman gitu. Jadi emang waktu itu sih terus banyak ya ada lomba cerdas cermat. Pokoknya banyak lah aku pernah mengalami. Aku lebih banyak ke apa sih namanya ke pendidikan ya. Enggak pernah yang agak-agak keras sedikit gitu loh yang lomba olahraga bela diri, karate, taekwondo, kungfu. Gitu loh, memanah panjat tebing lebih banyaknya tuh sport. Sport kan. Sport itu olahraga gimana sih? Sport itu olahraga. Iya, sportnya yang gagal gitu. Jadi banyak gagalnya di olahraga. Ya? Karena nggak mau lagi kayak ada lempar lembing dulu. Iya, itu kan berarti atletik kan. Atletik. Nah kalau olahraga aku dulu atletik. Aku senam jarak jauh. Ini apa lompat jarak jauh. Tapi kalau senam aku pernah jadi juara. Senam apa? Ya senam dulu poco-poco. Ini loh yang agak apa sih keras dikit gitu gak loh. Gak ada ya. Hampir gak dia ada. lebih ke ilmu pendidikan. Ya. Jadi lebih kepada art dan seni ya. Iya, seni dan art, pendidikan education, tadi edukasi ya. Jadi kepada kekerasan enggak ya? Enggak. Pokoknya kalau berarti kebalik dong ya. Aku gagalnya di lomba-lomba yang kayak gitu. Aku dulu apa sih namanya lomba-lomba balap lari kalah. Maraton kalah, balap karung kalah ya, balap karung menang, balap karung sempat balap karung sih menang, iya. Aku lebih pada kekerasan aku dulu. Aku ikutannya yang kayak gitu kan dulu karena saudaraku kan cowok semua gitu. Tapi jangan salah, aku pernah dulu ikutan ini loh. Taekwondo SMA lo, percaya nggak? Gitu. Beneran ada, kalau ada gitu. Ketuanya si Feni, halo Feni. Kalau ada temen SMA aku, itu siapanya? Dia tuh ketuanya. Dan aku beneran aku ikutan. Fauzia. Enggak, aku lupa lagi. Pokoknya teman SMA aku, dia ketua itunya, ekskulnya. Aku diajak sama dia, tapi aku cuman ikutannya sampai ban apa? 1 semester aja. Karena pas gue tiap latihan gak mau capek gimana lo mau jadi katanya gitu kan. Aduh, tapi gak apa-apa. Tapi di bidang lain ya itu tadi sih apa ya, gagal ya di satu bidang, cobalah di bidang lain karena move on dong ke bidang yang lain. Siapa tahu di bidang lain memang dia bakatnya di situ. Ada keberhasilan di situ. Gitu. Jadi jangan takut nih Mbak Raya yang mungkin lagi menemukan kegagalan ya, di bidang apapun itu. Don't worry, be happy ya karena mungkin pintu kesuksesan ada di pintu yang lain ya. Gitu. Dan jangan takut untuk bangkit ya. Jangan terpuruk ya dengan kegagalan ya. Karena kita rugi kalau misalkan kita habiskan waktu kita cuma untuk meratapi kegagalan tersebut. Karena banyak waktu kita yang lain yang bisa kita manfaatkan gitu loh ya. Bukan seberapa sering kita jatuhnya, tapi seberapa sering kita bangkit. Nah, itu lebih hal utama. Itu gitu. Jadi ya bangkit atau ya saatnya move on. Iya, pagi kan ini masih bulan Agustus ya, masih semangat banyak aura-aura pejuang yang bisa kita contoh gitu. Benar, tapi aku mah pokoknya sekarang move on-nya tuh pengen ini aja sih, pengen cepet-cepet nikah. Bukan. Pengen cepet-cepet ini. Belum ini apa masih gagal juga? Percintaanmu gagal melulu nih, belum gagal juga sih. Gimana ini? Hayo nge-MC-in orang merit, kamu meritnya kapan gitu loh. Karena katanya gitu Teh Medi, kalau kita keseringan nge-MC-in orang, ngurusin pernikahan orang, jadi kita lupa dengan mengurusi itu dia sendiri. Adik aku aja ngurusin WO melulu, dia baru nikahnya kemarin dia telat dia ya. Ini jangan sampai kamu ngikutin adik aku ya. Karena begini. Kenapa? Karena begini kita. Kenapa nggak begitu? Karena kita melihat gitu ya. Aduh gitu kan. Banyak aduhnya lah. Tapi mungkin belum ada jodoh. Kalau itu sih jodohku. Nah, belum ada jodoh. Maunya tuh dirimu. Jangan serius. Oke deh. Ini udah berapa lama? Udah setengah jam belum? Iya, sudah cukup lah ya. Baiklah kita nemenin Baraya semua. Kesimpulan. Oke, kesimpulan.
kesimpulannya Baraya, kalau dari aku ya, ketika kita gagal move on, yaitu tadi kita harus cepat-cepat bangkit dan berdiri, lalu kita bergerak, menemukan hal lain yang memang Baraya bisa untuk melakukannya gitu. Iya, betul. Yang udah mah udah weh. Yang sudah mah sudah. Ayeuna anu penting mah bagaimana caranya kita bangkit dan berdiri ya untuk meraih cita-cita. Merdeka. Dan yang pasti kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu kata orang bijak bilang ya. Bener. Nah, kalau ada pepatah seperti itu adalah suatu hal yang pastinya juga banyak ditemui oleh orang banyak juga. Oleh karena itu, jika Anda memang lagi terpuruk sekarang, lagi gagal sekarang, jangan keterusan ya. Ayo kita bangun, ayo kita beralih ke hal yang lebih positif lagi. Insya Allah kita akan sukses. Amin. Gitu, ya. Amin. Oke, Baraya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini tentang galauan atau gagal move on, mudah-mudahan ada inspirasi ya untuk Anda, dan mudah-mudahan ada faedahnya. Tapi kayaknya unfaedah. Banyak faedahnya dia. Tapi insya Allah faedah ya. Makanya tontonnya secara utuh ya nanti dari awal sampai akhir ya. Kita memang banyak-banyak bercandanya, tapi supaya lebih segar aja ya. Jadi jangan lupa nanti jam 11 jangan lupa coffee break dulu biar semangat ya. Sip. Kalau gitu aku Ahmad pamit ya. Dan juga saya Andreas Medi pamit dan juga segenap kru yang mendampingi. Mohon diri, insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com